Hai, ketemu lagi. Udah lama nih kita udah take video nih. Ya. Ada beberapa keresahan yang terkumpul. Nah hari ini akan kita ledakkan. Ceritanya nih, aku kan profesi guru les privat nih. Jadi kemarin-kemarin tuh ada beberapa kejadian nih yang aku pengen minta pendapat juga. Sebenarnya aku sudah curhat sih, tapi pengennya ini di share juga supaya bisa ada yang banyak yang komen juga mungkin kalau ada pengalaman kayak Betul. gitu. Nah yang pertama nih ada murid aku SD kelas 5. Ya. Nah, jadi kan belajar bahasa Inggris nih kan sama aku kan. Nah, terus gurunya di sekolah ini lagi ngajari tentang parts of body. Nah, bagian-bagian tubuh kan. Nah, jadi udah nih belajar untuk ulangan. Kita hafal-hafalin kan. Selain bagian-bagiannya, dia ada juga di catatan dia tuh function. Jadi fungsi-fungsi dari setiap bagian tubuh. Contoh hands, feet or foot untuk apa kayak itu kan. Nah jadi udah nih ketika eyes untuk apa, eyes to see, to stare kayak gitu kan. Nah jadi pas ulangan dia nih jawab yang parts of body-nya itu betul gak lo ya. Nah cuman yang function itu dia ada jawab beberapa itu yang tidak ada di catatan. Nah, contohnya kayak foot atau feet, dia jawab to run. Terus gurunya nih coret gara-gara beberapa function itu yang gak ada di buku catatan, padahal jawaban dia ini bener, make sense, true, dan itu masih fakta, ruang lingkup. Itu masih ruang Fungsi lingkupnya, kaki bener. ya. Nah kaki gurunya itu cuman kasih catatan to step, to walk, sama to kick the ball kalau tidak salah. Nah yang dia tadi jawab to run. Nah, tangan dia jawab to throw atau to grab kayak itu. Nah, sedangkan gurunya ini cuman kasih catatan misalnya to hold kayak gitu kan. Nah, sedangkan itu kan masih dalam konteks yang benar. Nah, gara-gara itu salah dia dapat nilai 76 dan dia kecewa sih. Iyo, kayak itu. Nah, terus kejadian lanjutannya, ini kan kebetulan sudah ada lanjutannya nih ya. Si anak ini tidak berani protes karena takut gurunya tuh nandoi dia, oh budak ini banyak protes, takut malah nilainya dikurangi atau dikecilkan kayak gitu. Nah, Emang ada guru kayak gitu? ada mungkin terlalu subjektif, tidak mau dikritik kayak gitu kan. Nah, terus juga di kelanjutan ulangan yang selanjutnya, karena udah tahu nih guru ini sangat tekstual ya, maksudnya sangat based on notebook kan. Berdasarkan pengalaman pertama tadi. Iya, based on textbook. Nah, sehingga waktu dia belajar berikutnya itu tentang adjectives, kata sifat. Kami hafalilah, aku bimbing dia kan untuk hafalin semua yang di catatan. Kebetulan itu synonyms and antonyms, adjektifnya itu. Udah dia hafal semuanya, pas ulangan, ada satu soal yang tidak ada di buku catatan. Aduh, capek dia. Itu nah menurut pendapat kamu dulu nih sebagai yang bukan tenaga pengajar, tapi ya kamu pernah juga lah pasti kan istilahnya itu lihat-lihat rapot adek kan, atau kita dulu selama sekolah pengalaman kamu nih cak mano menghadapi guru yang kayak itu polanya kayak itu. Nah dan juga menurut kamu logis gak sih, boleh gak sih seorang guru tuh kayak itu nah? Oke. Tapi sebelum mengutarakan pendapat, disclaimer. aku disclaimer terlebih dahulu. Channel ini ada channel disclaimer. Apapun pernyataan yang saya utarakan bukan menjudge, bukan sebuah pernyataan hate speech lah, bukan pernyataan kebencian terhadap personal. Personal siapapun, apapun profesinya, tapi ini benar-benar ke murni. Mungkin kalaupun nanti aku akan kritik itu adalah bentuk pemikirannya, metode pengajarannya, atau lebih ke atau mungkin kalaupun ada kesalahan, itu kesalahan bersikapnya. Jadi di luar dari personal, sungguh tidak menghakimi secara personal. Jadi yuk sama-sama kita dewasa atau menerima pernyataan apapun, kritik apapun dari orang lain. Nah jadi terkait dengan kejadian yang dialami oleh Miss Valen tadi yang sebenarnya juga cukup aku ikut rasakan karena aku ikut ikut ngantar dan ikut terlibat sama muridnya, bahkan karena setelah selesai sesi itu ada sesi main catur sama aku, dan aku lihat anak ini cerdas cerdas dan potensinya tuh sangat banyak memang dan akan sayang kalau kita batasin. Betul.
sih. Tuh konteks pertama itu aku melihat si anak ini, makanya aku cukup merasakan apa yang Miss Valen rasakan, dan memang kalau berdasarkan kejadian tadi aku sangat Tidak setuju ya? tidak setuju dengan metode tersebut, karena kalau memang mau atau mengharapkan si anak menjawab sesuai catatan itu harus kasih warning di awal lah, atau kasih peringatan lah, perintah lah ya. Karena dulu kita instruksi. Nah itu batasin di situ biar pertanyaan dari jawabannya, pertanyaan ambigu yang bisa melahirkan banyak jawaban itu tidak membuat kita sebagai guru menyalahkan si anak. Padahal juga sebagai orang dewasa kita tahu fungsi kaki. Benar. Itu lari ya benar lari. Kalau lari benar jawab, ya mungkin salah. Kalau lari secara kontekstual benar-benar lari itu kan tidak salah. Betul sih. Itulah. Dan walaupun mungkin ada kesalahan dari atau mungkin kita kan tidak tahu kejadian kayak mana kan di lapangan kan, atau mungkin sudah anggaplah guru sudah memberi instruksi, tapi si anak memang karena terlalu kreatifnya anak-anak yang kita harus sama-sama setujui, suka dan suka mau tak mau, imajinasi anak itu masih lebih murni daripada kita sudah dewasa yang realitasnya sudah banyak yang sudah ketakutannya sudah diracuni dengan overthinking. Nah kita harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak lagi dulu, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Toh apalagi fungsi yang dia sebutin masih dalam konteks fungsi kaki, dan aku kaget karena juga pakai kaki untuk lari bener-bener. Tidak hanya sekedar menendang atau berjalan atau melangkah saja, tapi aku pakai juga untuk lari. Nah ini sangat disayangkan. Kalaupun dia si murid tadi menyalahi instruksi tadi, ya berbesar hatilah. Kasih setengah atau kasih catatan. Jadi hanya sekedar salah saja gitu kan. Terus juga kalau memang dari gurunya yang memang dari awal tidak memberi instruksi, yang notabene berarti dengan kata lain gurunya mengalami melakukan sedikit kesalahan berarti kan, atau memang secara tidak sadar memberikan pertanyaan yang ambigu, tapi dia padahal maunya si anak jawabnya sesuai catatan. Iya, jawaban yang statis kan, yang saklek. Plek-ketiplek. Iya. Plek-ketiplek. Tapi pada faktanya kejadiannya si anak jawab sesuai imajinasinya. Ya akui sajalah bahwa itu benar. Bahwa memang Anda melakukan sedikit kesalahan dan jawaban anak pun tidak melenceng. Kalau dia jawab fungsi kaki untuk makan, ya Anda perbaiki mungkin. Untuk menyuap makanan atau untuk menendang orang lain mungkin ya boleh gitu kan. Maaf ngomong ya, waktu aku ngomong kayak gitu, ada teman aku yang nanggapi. Aku bilang, aku kan aku sampai bikin status kan, jadi ada beberapa teman sesama guru tuh nanggepin kan. Nah, jadi teman aku tuh bilang, aku tuh ada bilang kayak ini, kalau dia ngomong fungsi kaki itu untuk sikat gigi, aku bilang saya itu kan salah. Tapi teman aku nih ngomong kayak ini, jangan salah loh, ada kan difabel yang nggak punya tangan dia sikat gigi pakai kaki, ya itu juga bisa bener katanya kayak itu kan. Nah aku jadi teringat ada konten juga anak SD di daerah mana kayak itu, nah dia bilang sapi makan titik-titik, dia isi martabak, ingat? Nah ada yang viral tuh kan, nah sampai akhirnya gurunya ini dengan rendah hati minta tunjukin ke muridnya sapi mana sih yang makan martabak, ternyata beneran ada kayak itu. Nah jadi maksud aku jadi guru ya punya mentality yang kayak itu. Iya, guru yang ini aku respect. Tidak mudah menyalahkan, tapi kita menggali lagi kok anak ini bisa jawab kayak ini loh. Iya, gitu kan? Benar. Jadi kita tuh harus gimana sebagai guru tuh yang punya gap usia yang terlalu jauh, gap pengalaman apalagi sudah terlalu jauh, gap pengalaman emosi terutama juga yang sudah terlalu jauh. Aku rasa sih itu sudah cukup jadi modal untuk kita sebagai orang dewasa menyesuaikan diri lah dengan siswa, yang mana kita kan pasti bangga kalau siswa itu jadi seseorang yang
bermanfaat ke depannya. Betul. Jadi punya kemampuan yang luar biasa mungkin, atau jadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Kita kan tidak tahu. Nah, jadi sedikit saran, sedikit tips lah ya, Masukan. sedikit masukan. Walaupun memang aku bukan guru, tapi aku pernah sedikit banyak mengajar yang konteksnya di luar pendidikan formal. Jangan terlalu terpaku dengan teks atau tekstual ya. Harus itu tuh harus kontekstual lah. Apalagi kita menghadapi anak-anak, percayalah, menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak yang generasi alpha, yang native sekali dengan yang namanya gadget digital. Dan kita, apalagi yang generasi X mungkin sangat jauh dari digital. Kalau milenial mungkin masih agak mengimbangi, bisa mengimbangi. Tapi siapapun, Anda yang sebagai guru, tenaga pengajar yang digadang-gadang ya masa depan bangsa ini berada di tangan Anda sekalian, dengan segala hormat, ya kita juga harus belajar lah, harus mau upgrade diri, upgrade diri agar bisa menyesuaikan dengan anak-anak di mana pemikiran mereka bisa jadi liar dan mereka masih sangat berterus terang, masih sangat jujur karena memang mereka masih murni. Jadi apa yang ada di pikiran mereka ya mereka utarakan. Tapi tolong jangan dibatasi itu dengan kita yang memang mungkin sudah terlalu banyak terdistraksi dengan hal-hal yang membuat kita mungkin overthinking. Jangan terlalu ke overthinking kita karena anak yang masih murni ini. Jangan matikan, jangan matikan. Mungkin dari berterus terangnya mereka, dari beraninya mereka mengutarakan pendapat, dari banyaknya pertanyaan mereka yang mungkin bikin kita orang dewasa tuh ringan bahasa Palembang itu kesel kali ya. Ya jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mematikan kreativitas mereka, mematikan apa yang aku sebut itu inisiatif mereka yang ini berharga, sangat berharga.